Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Nadiem Makarim Fiona Handayani terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Ya, meski ikut terlibat dalam kasus ini, Fiona masih berstatus sebagai saksi. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Nadiem Makarim saat menjadi Mendikbudristek Fiona Handayani pada Selasa kemarin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Fiona ikut terlibat dalam kasus ini. Meski demikian, saat ini Fiona masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan Fiona juga dilakukan untuk melengkapi berkas para tersangka dalam kasus tersebut. Tapi yang jelas dia sedikit banyak ikut terlibat dalam proses pengadaan itu bersama-sama dengan saksi tersangka JT kalau nggak disebut, ada di situ bersama. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yakni mantan staf khusus Nadiem, Juristan, konsultan Ibrahim Arif, ex-direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsa, dan mantan direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim Fiona Handayani diperiksa selama hampir 11 jam oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin. Pemeriksaan ini diduga terkait dengan korupsi pengadaan 1,2 juta unit laptop Chromebook senilai 9,3 triliun rupiah. Pemeriksaan Fiona hari ini merupakan pemeriksaan yang keempat kalinya. Fiona datang ke gedung Kejagung sekitar pukul 9 pagi dan baru keluar hampir pukul 20 malam. Dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir 11 jam ini, Fiona dicecar 70 pertanyaan. Kuasa hukum Fiona, Indra Haposan Sihombing, menyebut pemeriksaan berlangsung intens. Fokus pemeriksaan adalah seputar komunikasi Fiona dengan para tersangka saat pengadaan laptop berlangsung. Menurut Indra, Fiona hanya hadir dalam rapat pada Mei 2020 dan sekedar memberikan pandangan. Hasil pemeriksaan hari ini itu masih terkait dengan surat panggilan yang tadi kita jelaskan, itu terkait digitalisasi tahun 2019 sampai tahun 2022. Adapun pendalamannya terhadap panggilan ini itu mengenai bagaimana bentuk komunikasi dengan 4 tersangka yang sudah ada, karena menurut keterangan saksi perkara ini sudah displit tersangka-tersangkanya. Jadi bagaimana komunikasinya selama bekerja, kemudian ya hanya sebatas bagaimana bentuk komunikasi selama bekerja untuk dalam pemilihan Chromebook, tapi tidak ada penjelasan terkait pemilihan. Sebenarnya 2 arah yang dilakukan, tetap Chromebook dan tetap Windows. Klien kami sudah jelaskan. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, yakni Yakut Holil Kaumas. Yakut dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan proses penyelidikan dugaan korupsi kuota haji berjalan dengan sangat baik. Sejumlah pihak termasuk dari internal Kementerian Agama maupun agen pengelola tur haji dan umroh sudah dimintai keterangannya. Untuk itu, Budi berharap Yakut dan sejumlah pihak lain yang dipanggil penyelidik agar kooperatif datang ke kantor KPK. Budi menjelaskan pemanggilan terhadap Yakut sesuai dengan kebutuhan penyelidikan. Hal tersebut bertujuan juga agar pekerjaan tidak dilakukan setengah-setengah. Budi menambahkan dalam waktu dekat KPK juga akan menaikkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan, sehingga dalam proses penyelidikan ini kita kemudian juga bisa mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan sehingga membuat terang perkara ini. Nanti kami akan cek apakah sudah ada konfirmasi ini kehadiran atau belum. Namun KPK berharap yang bersangkutan dapat hadir dalam undangan atau panggilan tersebut, karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam proses. Pemirsa, ICW laporkan dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggaraan haji 2025 ke KPK. Ya, dugaan korupsi terkait menu makanan yang diberikan kepada jemaah yang tidak sesuai porsi.
Indonesian Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Haji 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa siang. Laporan ini dilayangkan lantaran ICW menemukan dugaan korupsi di menu makanan yang diberikan kepada jemaah, sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 28 tahun 2019. Menurut ICW, kebutuhan kalori perorangan seharusnya adalah 2.100 kalori. Namun berdasarkan perhitungan ICW, rata-rata makanan yang diberikan hanya 1.715 hingga 1.765 kalori. Tak hanya itu, ICW juga menemukan ketidaksesuaian porsi makanan dengan kontrak, yang seharusnya tercantum nasi dengan takaran 150 gram, telur 80 gram, dan sayur terong 75 gram. Dengan dugaan korupsi sekitar 255 miliar dan juga pungutan atau pemerasan oleh salah satu pegawai negeri sebesar 51 miliar rupiah. Dari sini harapannya KPK dapat menindaklanjuti seluruh informasi dan analisis yang kami sampaikan sehingga penyelenggaraan haji di tahun depan itu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan dokumen, seperti itu. Berdasarkan temuan tersebut, dalam perkara ini ICW melaporkan 3 orang dari Kementerian Agama ke KPK. Mereka terdiri dari 1 penyelenggara negara dan 2 pegawai negeri. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Iriansyah, M. Firmansyah, IDX Channel. Kementerian Perdagangan menyita barang impor yang tidak sesuai dokumen yang sah atau standar nilai Indonesia dengan total senilai 26,4 miliar rupiah. Ya, barang-barang yang disita ini merupakan hasil dari pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean sepanjang Januari sampai Juli 2025. Kementerian Perdagangan membeberkan hasil pengawasan tata niaga impor melalui skema post border yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait sepanjang Januari hingga Juli 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan pengawasan difokuskan pada 4 wilayah, yakni Surabaya, Makassar, Medan, dan Bekasi dengan melibatkan Balai Pengawasan Tertib Niaga. Total ada 5.766 dokumen pemberitahuan impor barang yang diperiksa selama periode ini. Dari total tersebut, 118 PIB atau 52 pelaku usaha melanggar aturan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, barang-barang ilegal ini berasal dan diimpor dari negara China, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Adapun komoditas yang ditemukan tidak sesuai aturan meliputi produk kosmetik, produk makanan minuman, produk obat tradisional, produk plastik, produk ban, produk elektronik, produk keramik, hingga produk barang tekstil. Menurut Budi, jenis pelanggaran produk ilegal ini diantaranya tidak memiliki nomor registrasi keselamatan, tidak ada dokumen persyaratan impor, tidak ada dokumen sah supplier, maupun tidak ada nomor penerbitan barang untuk produk wajib SNI. Atau yang diimpor secara ilegal ini kebanyakan dari Cina, Perancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Jenis pelanggaran yang terjadi berupa 1. Tidak dilengkapi dokumen persetujuan impor, tidak dilengkapi dokumen laporan surveyor, tidak dilengkapi izin tipe UTTP, atau tidak dilengkapi nomor pendaftaran barang atau NPB untuk produk wajib SNI. Dalam kasus ini, sebanyak 14 pelaku usaha dikenai surat peringatan dan 18 diperintahkan menarik barang dan 2 pelaku usaha diblokir akses usahanya. Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti Leman, IDX Channel. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas terkait dugaan korupsi kuota haji. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.